An Abi Mas'ud radhiyallahu anhu. Hadis diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min nabiyyin ba'athahu fi ummatin qabli illa kana lahu min ummatihi hawariyuna wa ashabun ya'khuduna bi sunnatihi wa yaqtaduna bi amrihi thumma innaha takhruju min ba'di qulubun yaquluna ma la yaqulun wa yaquluna ma la yuqulun wa man jahadahum bi yadihi fa huwa mu'min wa man jahadahum bi lisanihi fa huwa mu'min wa man jahadahum bi qalbihi fa huwa mu'min laisa wara'atan min al-imani habbatu khardalin. Hadis rawahu Muslim. Hadisnya sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min nabiyyin ba'athahu fi ummatin qabli illa kana lahu min ummati hawariyun wa ashabun." Tidak ada seorang nabi yang diutus oleh Allah pada umatnya sebelum Rasulullah Muhammad, illa kana lahu min ummati hawariyun wa ashabun, kecuali dari umat-umatnya itu ada yang membela, ada yang menjadi sahabatnya, ada yang membela, ada yang menjadi sahabat, bahkan ada yang memusuhi. Semua nabi begitu. Ya'khuduna bi sunnatihi wa yaqtaduna bi amrihi. Kemudian mereka mengambil sunnah-sunnahnya, ajaran-ajarannya, wa yaqtaduna bi amrihi, dan mengikuti apa yang diperintahkan. Tsumma innaha takhlufu min ba'di qulubin. Kemudian setelah itu ada generasi-generasi yang ini generasi penerusnya ini, yaquluna ma la taf'alun, mereka mengatakan sesuatu yang tidak dikerjakan, menyampaikan berkata sesuatu tapi tidak melaksanakan. Wa yaquluna ma la yu'marun, dan mereka berbuat sesuatu la yu'marun, tidak diperintahkan. Katakan begitu, mengatakan dia ini tapi tidak melaksanakan. Kemudian dia melaksanakan sesuatu tapi tidak pernah diperintahkan. Faman jahadahu bi yadihi fa huwa mu'min.
Biyadi, berjuang, berjihad dengan tangannya, dengan kekuasaannya, bahwa mukmin, dia adalah orang mukmin. Wa man jahada bilisanihi fahuwa mukmin. Dan barang siapa yang berjuang berjihad dengan lisannya, dia adalah mukmin. Wa man jahada biqalbihi fahuwa mukmin. Dan barang siapa yang berjihad berjuang untuk melawan mereka tadi itu dengan hatinya, doa, bisa dengan hatinya, dia laisa wara'a dzalika minal imani habbatu khardal. Kalau dengan tangannya, dengan kekuasaannya, dengan lisannya, dengan hatinya tidak bisa, mereka semacam ini imannya sebesar biji sawi, sangat kecil. Yang tidak berjuang, walaupun dengan hatinya saja tidak mau, ini imannya sangat kecil. Kalau yang hadis kemarin, kalau berjuang merubah kemungkaran hanya dengan hatinya, wadzalika ad'aful iman, imannya lemah. Tapi di hadis berikut ini, kalau tidak bisa berjuang dengan tangannya, dengan lisannya, tidak bisa. Imannya sebesar biji sawi. Biji sawi itu sebenarnya bukan kok bijinya sawi lah, itu partikel terkecil. Gambarnya begitu. Jadi minim sekali. Makanya di dalam hadis-hadis yang kita baca ini, kita diberitakan untuk berjihad. Jihad bukan dalam arti perang, karena di masa kita ini bukan perang fisik, tapi tetap berjihad, mengajak kebaikan, mencegah kemungkaran, itu adalah jihad. Sudah. Al-Abil Walid, hadis diriwayatkan dari bapaknya Walid, namanya Ubadah bin Samit. Namanya Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata, Ubadah bin Samit itu berkata, bayana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sam'i wa ta'ati. Kami kata Ubadah bin Samit berbaikat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngerti baikat? Bersumpah, berjanjinya ya kepada Rasul itu baikat atau berjanji, bersumpah di hadapan Rasulullah SAW ala sam'i wa ta'ati, untuk selalu mendengar dan taat. Jadi mendengar apa yang disampaikan oleh baginda Rasul, taat apa yang diajarkan oleh baginda Rasul. Jadi mendengar dan taat. Bahasa dalam Al-Quran, sami'na wa ata'na. Sami'na, kami mendengar, wa ata'na, dan mengikuti. Bukan sami'na wa asoyna. Kalau sami'na yang mendengar, tapi wa asoyna tidak mau melaksanakan. Kemudian ketika berbaikat kepada baginda Rasul untuk selalu mendengar dan mentaati ajarannya, fil usri wal yusri, dalam keadaan sulit, wal yusri, dan juga dalam keadaan sempit, dalam keadaan wal mansati wal makrohi, baik dalam keadaan senang ataupun dalam keadaan
wa ala asaratin alaina, dan juga berbaikat mendahulukan orang lain daripada dirinya sendiri. Ini kan repot. Kita kan nggak apa-apa begini. Jadi kalau ada apa-apa didahulukan orang lain, walaupun dirinya sendiri butuh. Walaupun mereka itu sangat membutuhkan, tapi orang lain pentingnya. Wala alla tunazi al-amru ahlan illa taraw kufran bawahan indakum minallahi ta'ala fi burhan. Dan juga berbaikat kepada penguasa yang penguasa itu adil dan jujur. Illa antara kufran bawahan kecuali penguasa itu kufur bawahan jelas, yang jelas menyalahi aturan. Kufran bawahan indakum minallahi ta'ala burhan, kecuali kalau memang ada bukti-bukti. Wa ala an taqula wa ala an naqula bil haqqi aina ma kunna la naqulu billahi law mata la in. Dan juga selalu mengatakan kebenaran di mana saja, aina ma kunna, di mana saja menyerukan kebenaran. La nakhafu billahi law mata la, dan tidak takut celaan dari siapapun demi membela agama. Ini baiatnya Ubadah bin Samit kepada baginda Rasulullah SAW. Ini subhanallah, kita kata pernah dibayar. Sebenarnya ada baiat kita itu ketika kita lahir kemudian di alami, itu baiat kita menjadi seorang muslim. Tapi tidak juga sebenarnya, karena orang tua kita sudah orang tua muslim, maka secara otomatis kita menjadi muslim. Kan kita tidak pernah ikrar syahadat. Pernah nggak? Kita membaca syahadat hampir setiap hari, itu kami bukan ikrar kita masuk Islam, tidak. Karena kita sudah belum lahir sudah muslim. Itu diantara juga banyak. Karena seorang muslim itu masih di zaman azali. Zaman azali itu belum adanya ketentuan Allah dunia sehingga ini sudah ada. Ketika roh ini ditiupkan, kemudian ditanya oleh Allah, alastu birabbikum, wahai roh, itu di zaman azali dalam Al-Quran. Alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhan? Apa jawabannya? Mereka bala syahid, betul ya Allah, kami menyaksikan. Ini sebenarnya baiat kita sudah ada di zaman tadi, sebelum kita lahir tadi. Jadi sudah ditanya, bukankah aku Tuhan? Jawabannya, saya betul, kami menyaksikan. Sehingga kita sudah terlahir menjadi muslim. Ada yang mengatakan ya di agama itu salah satu di antaranya baiatnya. Menanda yang bukan itu ya sudah
sudah jelas syariat kalau kita lahir ada seorang ibu melahirkan bayinya anak muslim itu diadani kuping kanan ditomati kuping. Kemudian kalau kita meninggal begitu dikubur di alam barzakh diadani enggak? Itu tidak wajib. Ada di kuburan itu tidak wajib. Andaikan diadani, tidak apa-apa. Tidak ada perintah dan tidak ada larangan. Sesuatu yang kalau tidak diperintahkan dan tidak ada larangan, hukumnya boleh. Paham ya? Tidak ada tidak apa-apa, tidak wajib. Cuma tradisi kita saja. Itu dikiaskan kepada tadi. Begitu anak lahir kan menempati dunia baru, alam baru. Dari alam kandungan kemudian lahir menempati alam dunia. Maka itu perintahnya ada. Kalau bayi lahir diadani dan dikomati itu ada. Nah, dikiaskan itu. Begitu kita hidup di dunia, kemudian kita beralih alam menjadi alam kubur. Itu kiasnya. Boleh tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Maksudnya kata dia, sebab begini kan kata-kata ditentang. Agar itu kan mempermalukan waktunya sholat. Qomat itu menunjukkan bahwa sholat itu telah dimulai. Boleh kan mendapat, tapi tidak juga. Sebab perintah adzan itu tidak hanya untuk sholat. Kalau ada peristiwa-peristiwa alam diperintahkan. Ada bencana, angin puting beliung, ada hujan terus, petir menggelegar. Itu sunnah ada. Termasuk ada kebakaran. Ada kebakaran disunahkan untuk ada. Tapi jangan ada peluru. Ya berusaha kalau peluru tidak. Itu peristiwa pertama, peristiwa semacam itu ada dasarnya. Jadi ada itu bukan hanya untuk sholat, dan itu untuk peristiwa-peristiwa alam itu kan. Sudah saya lanjutkan satu lagi. Amin Nu'man, hadis diriwayatkan dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala mathalul qa'imi fi hududillahi wal waqi'i fiha kamathali qaumin istahamu ala safinatin fasara ba'duhum a'la wa ba'duhum asfala. Perumpamaan orang yang menegakkan hukum Allah, wal waqi'iha, dan orang yang melanggar hukum Allah. Perumpamaannya jadi digambarkan oleh Rasul, ada orang yang selalu menegakkan hukum Allah, ajaran-ajaran Allah, tapi juga ada yang tidak menegakkan, ya melanggar bahwa itu dia kama tali qaumi istahamu ala safinatin, seperti sekelompok manusia yang menumpang
Fasara ba'du alaha wa ba'du asfala. Di sebuah kapal itu ada sebagian di atas, ada sebagian di bawah. Fakana alladhi fi asfaliha idza istaqaw minal ma'i marru ala man fawqahu. Jika kelompok sebagian orang yang di bawah, mungkin kapalnya ini tinggal, yang di bawah itu butuh air, dia naik. Begitu juga yang di atas butuh air juga turun. Kemudian fakol